Insyaallah kita akan tabarruk mengambil berkah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Mawahib Abdul Wahab Ibn Ahmad bin Ali Al-Ansari Syafi'i Al-Masri yang dikenal dengan nama Asy-Sya'rani. Beliau wafat tahun 973. Tahun berapa wafatnya? 73. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan silsilah keilmuan kita kepada Al-Imam Sya'rani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beliau ini murid daripada Imam As-Suyuti. Di sini baca kitab Imam Suyuti. Kitab apa? Kiai. Buya. Apa? Jalalain. Tafsir Jalalain. Jalalain masih ngaji ya? Alhamdulillah. Itu punya murid pengarang kitab Jalalain itu. Ini pengarangnya. Seorang wali kutub, bukan wali biasa. Wali besar. Namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Tadi kita membuka. Jadi kalau kitab ini mau halaman mananya indah. Jadi buka bagian mana aja langsung indah. Ya. Sampailah kita kepada nama Ali Ibnul Haiti. Ali Ibnul Haiti. Ali Ibnul Haiti ini salah satu orang yang sudah senior, sudah tua, dan dia selalu hadis di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini dulu wali ketemu wali Allah, bermajelis dengan wali Allah. Syekh Ali Ibnul Haiti, kata Imam Sya'rani, min akabir masyaikh al-Iraq wa ayan al-arifin. Salah satu masyaikh senior di Irak. Jadi ini di Baghdad ya. Wa ayan al-arifin wa huwa ahadun man yunsab ila al-qutbaniyatil kubra, ila al-qutbiyatil kubra. Beliaulah salah satu yang disebut wali kutub. Nah, wali ini banyak jabatannya. Jadi kalau ada wali kota, ada wali nagari kalau di kampung saya di Padang. Ada wali apa lagi? Wali santri, ya salam. Wali santri masih disebut. Wali nikah tuh boleh itu ya. Itu zahir. Di alam rohani, karena tubuh kita ini kalau tidak ada ruhaninya dia tidak bermakna. Maka juga ada Allah pilihkan wali-wali. Maka wali di situ kita artikan pemimpin rohani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali itu ada yang namanya wali am, wali umum. Yang kedua wali khawas, wali yang spesial. Ada yang wali khawasul. Khawasul khawas itu jumlahnya 313 dan semuanya kutub. Kutub artinya poros. Berkah mereka lah negeri itu aman. Berkah mereka lah negeri kita ini Allah kemudian jaga. Kata Imam Malik, di Madinah saya bertemu 70 ulama. Jika mereka bersumpah, apapun doanya pasti jadi. Tapi kata Imam Malik, dalam ilmu hadis saya tidak ambil dari mereka. Ya, ternyata sudah sunnatullah dari dulu. Ahli-ahli ma'rifat nih kalau nyebut hadis jarang yang sahih. Makanya sampai sekarang kita nggak heran kalau ada ahli ma'rifat masih mengatakan awaluddin ma'rifatullah hadis. Gak heran, memang dulu begitu.
mereka ini sibuk dengan kolbu sehingga nggak sempat belajar hadis. Tapi ada orang yang tidak faham bab ini, lalu ngata-ngatain beberapa pengkaji ma'rifat dan mengatakan, kalau memang gurumu ahli ma'rifat, pasti ditegur sama Allah dan Rasulnya bahwa hadis ente palsu. Gak begitu, ya, gak begitu. Imam Malik begitu, beliau ketemu 70 wali, kalau boleh saya sebut tuh wali kutub di zaman itu. Kalau mereka berdoa langsung jadi, tapi mastur, apa arti mastur? Tersembunyi. Imam Malik beliau zahir, masyhur. Beliau ada karena keberkahan 70-an wali yang mastur. Maka orang-orang di Yaman dulu mengatakan al-masyhur bi barakatil mastur. Orang masyhur itu karena berkah ada doa ridha dari yang tersembunyi. Lalu disebutkan di sini apa yang ajib. Wa kanat indahu khirqatan allatani albasaha Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq li Abi Bakr ibn Hawar fi an-nawm wastayqaza fawajadahuma alayhi. Nah, ini bab ruhani nih. Ini ahli fikih kalau nggak paham diam aja, cukup ambil berkah, jangan kemudian bilang nggak mungkin. Ya. Imam ini hidup di tahun 400-an, nggak ketemu sahabat Rasulullah secara fisik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang mati fisiknya itu, ruhnya masih hidup, masih hidup. Ayat yang sering kita baca, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la. Jangan sekali-kali kamu katakan orang yang wafat di jalan Allah, gugur fi sabilillah, itu mati. Enggak sopan. Enggak sopan itu. Itu mengatakan yang nggak ngerti, ya, membicarakan hal-hal yang kita nggak paham. Lalu apa kata Allah? Bal ahya, sebaliknya mereka masih hidup. Bahkan di ayat, kalau di situ disebutkan kamu tidak merasakan, tapi di ayat lain disebutkan inda rabbihim. Ini kata kunci. Inda rabbihim yurzaqun. Maka kalau ingin merasakan hadirnya mereka, jangan mendekat kepada mereka, tapi mendekatlah kepada inda rabbihim. Inda rabbihim itulah yang disebut al-hayah al-haqiqiyah ba'dal maut. Mutu qabla an tamutu. Itu yang disebut mematikan diri sebelum mati. Orang yang mematikan dirinya sebelum mati biasa, ketemu mimpi Rasulullah itu biasa, nggak aneh. Ketemu ruhaniah fulan itu nggak aneh, itu bukan halu, karena mereka masih hidup. Lebih mulia Abu Bakar As-Siddiq atau para syuhada? Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau wali tertinggi di antara sahabat Nabi. Baru Umar, Utsman, Ali. Begitu akidah Ahlus Sunnah. Walaupun ada Sidi Syekh Ahmad Ghummari mengatakan yang paling tinggi Fatimah, lalu Hasan Hussein, lalu baru kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi ada juga ulama Ahlussunnah yang mengatakan yang lebih tinggi Fatimah. Bukan Syiah, tapi itulah aneh-anehnya ulama kita berbeda. Imam Ali bin Al-Haythi dia nyimpan 2 khirqah. Ini saya kalau bawa rida pasti laku keras. Itu kalau mau kita buat apa namanya, dilelang itu mahal itu kan. Pasti ada aja ya. Ada yang mang saya mau ngasih, ada orang aja yang mau minta. Tapi berani juga orang minta ya. Ada yang emang gerah hati mau ngasih. Tapi itulah yang terjadi. Jadi setiap kali keluar kota itu ngabisin rida banyak sekali. Banyak. Tapi alhamdulillah ada aja besok datang lagi yang baru. Ya.
Itu rida. Nah, rida atau kemudian juga dipakai untuk lihat, misalnya ada beberapa kiai-kiai ahli zikir, dia pakai tutup kepala. Dia sudah pakai kopiah atau serban masih tutup kepala. Boleh disebut dengan khirqah. Apa sebutannya? Khirqah itu kain. Ibnul Haiti punya 2 kain, 2 potong kain khirqah. Dari siapa ini? Salah satunya dari gurunya Abu Bakar bin Hawar. Abu Bakar bin Hawar ini dalam mimpinya dipakaikan khirqah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bangun, khirqah itu ada bentuk fisiknya. Gimana? Halu nggak? Imam Sya'rani halu. Ada yang berani bilang Imam Sya'rani halu? Ya? Nekat dia berarti ya. Imam Sya'rani percaya. Kita percaya nggak? Insya Allah saya percaya. Ali Ibnul Haiti nyimpen punya gurunya itu. Saya mau tanya lagi, Ali Ibnul Haiti Nabi nggak? Bukan. Sahabat Nabi nggak? Bisa terjadi pada dia bukan Nabi, bukan sahabat Nabi. Mungkinkah terjadi di zaman ini? Sangat mungkin terjadi. Jika dulu terjadi, sekarang juga mungkin terjadi. Bedanya seperti ahlul kitab, percaya dengan nabi terdahulu tapi tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Banyaklah orang mengatakan, kalau dulu wali mah hebat, orang tasawuf mah bagus, sekarang enggak. Itu sama, ya. Itu tanazul ahli kitab namanya, ya. Ahli kitab itu. Dan itu musibah yang ada terjadi hari ini pada kiai-kiai, ustadz-ustadz, santri-santri yang jago baca kitab. Inilah teguran dulu Imam Ibnu Athaillah Sekandari, teguran Imam Sya'rani. Apa bedanya kalian dengan ahli kitab? Ahli kitab percaya dengan nabi terdahulu, walaupun mereka juga bunuh para nabi terdahulu. Gak percaya kalau ada hari ini, ya. Jadi dulu khirqah itu bersanad. Ibnul Hawar kasih kepada Syambaki. Syambaki memberikan kepada Ali Ibnul Haiti. Jadi bersanad. Lalu Ibnul Haiti memberikan ke muridnya Ali bin Idris. Nih, kiai ini aneh. Wa makatha radhiyallahu ta'ala anhu 80 sana laysa lahu khalwah wala ma'zal bal yanam bainal fuqara. Ada orang menjadi kekasih Allah itu tidak mesti nyantri, nggak mesti dia suluk. Kan ada thariqah suluk 40 hari, suluk 10 hari. Ada orang yang dia jadi wali nggak begitu caranya. Lakin wa dzalika li'anna fatahu atahu min tariqil wahab. Beliau ini kerjaannya 80 tahun cuma tidur-tidur aja sama para santri. Orang tidur ya tidur, orang makan dia makan. Tapi di antara semua itu yang lain tidur, betul-betul kolbunya tidur. Lain dengan Ibnul Haiti, matanya tidur, kolbunya tidak tidur. Disitulah Allah memberi ilmu namanya min tariqil wahbi, ilmu wahbiyah kata Imam Ghazali, bukan wahabiyah. Wahbiyah. Apa arti wahbiyah? Wahbiyah itu ilmu yang didapat pada orang yang karam fana dalam nama Allah Al-Wahhab. Apa artinya? Al-Wahhab yang maha memberi. Kalau orang awam, pemberian itu cuma duit makan, kawin, duit makan, kawin. Tapi kalau santri disebut wahab, ilmu. Kalau wali, ma'rifat. Itu bedanya, ya. Wa kana Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Syekh Abdul Qadir, lamma dakhala Baghdad
kullu man dakhala Baghdad min al-awliya fi alam al-ghaib wa syahadatu fa huwa fi alam al-ghaib wa syahadati fa huwa fi diyafatina wa nahnu fi diyafati Syekh Ali ibn al-Haiti. Ali ibn al-Haiti ini orang yang disebut sudah tua, tapi dia tahu maqam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani masuk ke Baghdad, ada wali yang masuk ke Baghdad, ada yang masuk secara zahir, ada yang secara batin. Kata Syekh Abdul Qadir, kami ini semua ditanggung oleh beliau, fidiyafatina. Sedangkan kami fidiyafati Syekh Ali ibn al-Haiti, ditanggung oleh beliau. Ini adik-adik santri ini didoakan kiai, berarti fidiyafati syuyukh. Jadi gak usah khawatir masalah makan, ya. Kalian gak usah khawatir masalah makan. Makan pun gak usah banyak-banyak, seperlunya aja. Seperlunya, hilang rasa lapar sudah cukup, ya. Dan gak usah makan enak-enak kalau jadi santri, walaupun kalian orang kaya di rumah, ya. Karena semakin mengurangi jatah badan, disitulah Allah berikan jatah rohani, ya. Semakin ngurangin tidur lalu sibuk mutalaah, disitulah Allah berikan keajaiban di dalam kalbu murid, kalbu santri, ya. Saya dulu juga suka begadang waktu jadi santri, ya, tidur jam 2, jam 4 sudah bangun lagi, tidur cuma 2 jam. Tapi siang wajib tidur walaupun sebentar, ya. Tapi bukan lagi ngaji, ya. Qailulahnya bukan lagi ngaji, apalagi lagi sujud. Ada yang qailulahnya lagi sujud, nggak naik Pak Camat. Sujud, wah khusyuk sekali. Subhanallah. Ada yang ketiduran lagi berdiri. Ajibnya santri itu, bisa tidur lagi berdiri. Orang sudah ruku, dia belum ruku. Hebatnya santri itu. Kalian ini sakti bener, ya. Orang kalau tidur mesti nyandar, ya, atau duduk begini. Ini tidur berdiri, ya Allah, enggak jatuh. Sahibul karamah. Syekh Abdul Qadir mengatakan, para wali itu sebagian ada yang Allah lakukan seperti dilakukan kepada Nabi di masa kecilnya. Kalbunya dibedah, dadanya dibedah, dibersihin. Ali ibn al-Haiti begitu. Dan ini diakui oleh Imam Abdul Ghani An-Nabulsi dalam kitab Syarah Tajalliyat, bahwa ada wali Allah, kekasih Allah, ketika kecilnya dadanya dibedah oleh Allah lalu dibersihkan. Ali ibn al-Haiti seperti itu. Makanya kita sebagai guru nggak boleh kemudian juga memperlakukan murid secara sama. Nggak boleh sama juga, karena ada beberapa murid yang nggak bisa baca terus. Ada murid yang saker, mabuk dalam nama Allah, ya. Dia kayak orang-orang biasa, ya, kayak orang bodoh kata orang, tapi ternyata di kalbunya ada nama Allah, ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Ali ibn al-Haiti infataqa ratqa qalbi Ali ala Ali ibn al-Haiti wa huwa ibnu 7 sinin fakana yukhbir anil mughayyabat. Umur 7 tahun kalbunya dibersihkan Allah sehingga dia mampu bercerita alam-alam gaib. Anak kecil 7 tahun ngomong aneh-aneh yang mana kiai pun tidak sanggup menceritakannya. Ini karomahnya sudah muncul umur 7 tahun. Saya punya beberapa guru dan kawan mengalami hal sama. Kalbunya dibedah Allah di waktu dia kecil. Tapi kawan kita ada yang belajar thariqat banyak, ijazah thariqatnya banyak. Kayak gitu dia gak percaya. Saya aja gak ngalamin, masa dia ngalami? Saya kan mursyid. Mana kayak mursyid bullshit kali, ya. Jangan hukumi orang ala kita. Rahmat Allah itu wasi'ah. Rahmat Allah itu
wasi'ah. Ada lagi mursyid, ya Allah, nggak percaya ada orang lain mimpi bertemu Rasulullah, karena kata dia, saya aja nggak ketemu Rasulullah, masa dia ketemu Rasulullah? Nah, kenapa standar kebenaran dia? Yang menakdirkan, yang memberi mimpi ketemu Rasulullah, Allah apa dia? Kayak gitu jadi mursyid. Berhenti ente jadi mursyid. Ya. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berbicara, jangan berpandangan, jangan komentar kalau kamu tidak ada ilmunya, apalagi tidak merasakannya. Kata Imam Ghazali, man lam yadhuq lam ya'lam lam yadri. Yang enggak pernah merasakan enggak akan faham. Cukup diam. Syukur-syukur sebelum wafat dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tobatlah. Ya. Wa ajma'atil ulama ala jalalatihi wa uluwi mansabihi radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama sepakat keutamaannya. Di kitab lain disebutkan, Ali bin Haiti ini walaupun sudah tua, suatu malam, tengah malam, entah itu malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan, wallahu a'lam, tidak disebutkan secara detail. Berkumpullah beberapa orang, sekitar 40 ulama. Syekh Abdul Qadir Jilani sedang duduk seperti ini. Lalu mereka semua dikasyafkan Allah, dibukakan qalbunya semua, bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani semua wali ada di telapak kakinya. Akhirnya Ali bin Haiti yang pertama melihat, dia yang pertama lihat, karena dia hatinya paling bening. Dia langsung datang ke Syekh Abdul Qadir, bersimpuh. Dulu gak ada meja begini, bersimpuh. Langsung kemudian mengambil kaki Syekh Abdul Qadir Jilani dan diletakkan di bagian bahunya. Itu malam yang penuh syahdu. Tapi kalau orang tidak faham akan dianggap syirik, akan dianggap khurafat. Maka siapa saja yang kakinya ditaruh di bahu, kaki Syekh Abdul Qadir ditaruh di bahunya, di saat itulah mereka menghinakan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia sah menjadi wali kutub. Itu yang hadir semuanya wali, tapi belum berpangkat kutub. Tapi dengan mereka ada ngambil berkah, itu baru kaki Syekh Abdul Qadir Jilani, dan semuanya menjadi wali Allah al-Qutub. Aqtab disebutnya. Wallahu ta'ala alam. Wali itu bukan orang yang keramat bisa jalan di atas air, bisa terbang. Kalau terbang burung tiap hari terbang, bukan wali. Tenggelam berjam-jam gak mati. Ikan dari awal lahir sampai sekarang gak mati-mati di air. Ya. Bukan itu yang disebut wali. Wali itu orang yang di kolbunya ada cahaya nama Allah. Kalau kita gelap takut gak? Ya, adik-adik santri kalau gelap takut? Gelisah gak? Itulah jika orang kolbunya gelap, dia akan gelisah. Wali itu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali itu kolbunya bercahaya sehingga dia tidak gelisah sama sekali. Ya. Ini Buya Marbutin ini cerita sama saya. Ada orang ngomong, saya ini dekat kepada pejabat ini, pejabat itu, tapi gak berani minta proposal. Ya bagus begitu, gengsi dong. Masa ustadz, gurunya para ulama, gurunya para umara, menggantungkan hati kepada makhluk. Kalau kiai sudah menggantungkan hati kepada makhluk, terus si makhluk gantung hati ke siapa? Kurang keramat dia dibanding orang kaya. Disitulah ada murid lebih tinggi dari guru. Kenapa? Si murid berharap dibantu oleh guru. Nah, kena dia di situ. Udah begini-gini aja kiai, gini aja bu ya. Santren itu gak usah yang aneh-aneh. Ya, Ruhul Ma'had Asy-Syaikh. Ruhnya Ma'had itu ada orang yang ngajar, namanya kiai. Bukan bangunan. Sudah pernah lihat ada bangunan pesantren ditinggal kiainya terus sekarang kosong?
Banyak. Ada yang ditinggal mati, ada yang ditinggal pergi. Kiainya ngambek. Ada, serius. Habis itu pesantren. Ada yang ditinggal mati. Kalau ditinggal mati, kadang masih ada pengganti. Tapi kalau ditinggal pergi, semuanya ngambek. Habis, mati sudah. Ini bab-bab kewalian ini nggak bisa kita tebak-tebak. Ada seorang kiai di Tangerang ngurusin orang gila. Ketemu orang gila di jalan, dia ambil, dibawa ke pesantrennya. Terkenal lah pesantrennya itu pesantren Majnunun. Jadi kalau ada Darul apa? Enggak, yang biasa-biasa. Darussalam, apalagi Riyadul Amin, apalagi Dar, itu banyak ya. Darul Ulum, Darul Hufaz. Ini enggak, Darul Junun. Tapi dia enggak kasih nama begitu. Ketemu orang gila itu, saya takjub. Suatu kali saya mimpilah Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu zaman hampir tiap hari saya mimpi ketemu orang soleh. Hampir tiap hari, berarti bukan tiap hari. Ketemu Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, seperti duduk, beliau pakai serban, lalu pakai khirqah warna hijau. Gagahnya bukan main, saya lama lihat. Terus ngobrol, dengar beliau berkalam. Bangun tidur, rasa-rasanya beliau masih ada di samping kita dan di hadapan kita. Tahu-tahu habis itu ada santri saya menghubungi, ngundang, katanya mertuanya minta saya hadir pas maulid. Biasanya kita kalau dadakan gak pernah mau datang, tapi Sir mengatakan datang, maka datanglah. Besok saya datang dan kita berdesir kaget melihat orang pakai pakaian seperti Abuya Sayyid Muhammad. Saya tanya, Pak Kiai, mertuanya, apakah dulu pernah ngaji dengan Abuya Sayyid Muhammad? Dia juga kaget. Loh, kenapa ente tahu? Iya, saya dulu ngambil zikir Ya Latif kepada beliau. Untuk ngobatin orang pakai Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lalu beliau lah cerita. Ya, jadi mimpi kita kadang-kadang permulaan. Mau terjadi apa, kadang-kadang begitu. Apa kata beliau? Dulu saya khidmat kepada Gus Dur. Nah, Gus Dur ini seperti Ali bin Al-Haiti. Orang belajar dan tidur, orang kuliah dan nonton di bioskop. Tapi itu Gus Dur ya, bukan kalian ya. Santri-santri ini nggak ada yang Gus Dur nih, nggak ada. Santri biasa. Gus Dur itu aneh. Ya. Gus Dur mau makan, disediainlah kobokan ya. Ini hanya Gus Dur ya, jangan dikerjain di sini ya. Kobokannya diminum oleh si kiai tadi. Apa kata kawannya, santri-santri yang lain? Ente gila, ente majnun. Masa kobokan Gus Dur kotor jorok itu diminum? Gus Dur dengar begitu langsung bilang, insyaallah jadi kiai orang gila. Gitu. Saat saya ketemu detik itu sekitar 15 tahun setelah Gus Dur mendoakannya. Jadi saya ketemu, itu sudah terbangun pesantren orang gila. Beliau sudah bertemu 15 tahun. Apa kata beliau? Ini berkah kobokan Gus Dur. Tuh kobokan ditaruh kaki, begitu wali-wali Allah. Kadang digampar, kadang dicoret-coret. Ada wali yang tukang coret-coret? Wali apa? Wan Sehat. Kata kawan kita, Ar-Razi ini punya wali orang gila. Lah dia nggak ngerti antara orang gila majnun billah, gila bertuhan, dengan gila nggak tahu ilmunya, nggak paham dia. Tapi ya sudahlah, yang nggak ngerti kita maklumi. Wa'arid anil jahil. Maka saya nggak balas-balasin yang begitu, biarin aja. Ya. Wa min kalamihi, di antara kalamnya. Ini yang mau kita bedah. Asy-syari'atu
ma warada bihi taklif wal haqiqatu ma hasala bihi ta'rif. Ini kalam beliau. Apa beda syariat dan hakikat? Nah, sering dengar orang ngomong syariat, tarekat, hakikat. Orang dulu nggak bicara thariqah, bicaranya cuma dua, syariat, hakikat, syariat, hakikat. Karena thariqah mereka hari-hari sudah begitu. Ulama dulu sudah biasa wudhu subuh itu wudhu yang ditakdim waktu isya. Paham maksudnya? Mereka sholat subuh pakai wudhu sholat isya, itu udah biasa. Gimana? Ada santri yang begitu? Wajahnya wajah kasur semua. Ya ada. Ya. Udah gosok gigi belum? Nih, mau dikasih supaya hilang ngantuk, kuat hafalan, mau? Amalkan siwak setiap bangun tidur. Baik siwak yang tradisional atau siwak yang sudah bid'ah. Apa namanya? Pepsodent, Ciptaden, Raden, ada. Pakai close up. Jangan masuk kelas, masuk masjid belum gosok gigi. Saya mengamalkan itu bertahun-tahun dan Allah berkahi. Allah berkahi. Karena malaikat tuh gak suka sama orang mulut bau, sama ketek bau. Terus yang maka kedua pakai deodoran, itu sunnah itu, supaya nggak bau, ya, baik laki ataupun perempuan. Ya. Asy-syari'atu ma warada bihi taklif. Syariat itu yang ada taklifnya. Coba ditasrif, kallafa yukallifu taklifan. Ya. Harus bisa tasrif baru jadi ulama. Ini belum bisa tasrif jadi ulama. Ya. Wah, tuh kan ada yang ngulang-ngulang. Ada yang teringat-ingat. Memduka luka lama. Sudah wafat kini. Semoga dia diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya. Kallafa. Di Quran ada enggak kata kallafa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak taklifkan. Apa arti taklifkan? Bebankan, tugaskan. Saya lebih senang mengartikannya sebagai tugas. Cuma ahli fikih senang mengartikannya beban. Maka ahli fikih ini selalu menganggap syariat itu beban. Lain dengan ahli zikir, ahli hakikat. Bagi dia syariat itu hadiah dari Allah. Lainnya bagi ahli fikih, lama amat sih zikirnya, beban. Bagi ahli fikih, kalau kita punya duit, punya harta disimpan mesti dikeluarkan, itu beban, maka berat mengeluarkannya. Lain dengan ahlul haqaiq, ahli hakikat, ya. Maka ahlul haqaiq ini gak ada yang pelit, ya. Gak ada yang pelit. Kalau ahli syariat kadang pelit, ya. Kalau dia gak sampai kepada hakikat. Syariat itu yang isinya adalah tugas zahir ataupun beban. Berarti hukum zahir. Wal haqiqatu ma hasala bi ta'rif. Sedangkan hakikat yang menghasilkan ta'rif. Jadi ada namanya taklif, ada namanya ta'rif. Ada kajian taklif, ada kajian ta'rif. Tapi jarang orang ngaji ta'rif, ya. Ini kitabnya ada ini kalimatnya. Bahwa ada yang disebut taklif, ngaji beban. Pak Ustadz ini hukumnya apa? Pak Ustadz bolehkah begini, bolehkah begitu? Itu ngaji namanya ngaji Tapi kalau ta'rif, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mulai dengan kenal diri, maka akan kenal siapa yang menciptakan diri. Akan kenal asbab adanya diri, bahwa semua diri berasal daripada Nur al-Muhammadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian Nur Muhammad, kajian makna la ilaha illallah, kajian-kajian ilmu-ilmu tentang Allah dan Sayyidina Rasulullah disebut dengan ta'rif.
Dulu kita waktu di Jakarta, di Depok, ada majelis namanya Ma'rifat Santuy. Koordinatornya ini beliau nih, Pak Letkol ini. Masih mau ngaji dia. Tapi lama-lama rame. Jadi kalau ngaji itu ambil satu ayat, udah tutup langsung ayatnya yang dibedah. Karena huruf per huruf dari Quran itu ada rahasia yang tak terkira. Gak usah banyak-banyak ambil alif lam mim. Itu ngaji berjam-jam gak selesai. Karena ramai yang datang, kita tutup pengajian. Karena ta'rif itu gak boleh diobral. Yang saya buka di pengajian-pengajian selama ini itu masih ada kitabnya. Kalau ta'rif itu jika taklif pada badan, ta'rif turunnya pada ruh. Disimpan di dalam sir, dibahasakan oleh qalbu, diterjemahkan oleh lisan. Maka ta'rif itu bukan ilmu membaca kitab, walaupun kitab ini pemancing. Jadi kalau ada orang ngajar hikam tapi tidak ada ta'rif di qalbunya, hambar. Hambar sudah. Maka taklif dalilnya Quran ayat surat sekian, ayat sekian, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kalam ulama, fatwa syaikh. Tapi kalau ta'rif, Quran juga, hadis juga, tapi maknanya terbit bukan dari terjemahan, maknanya terbit dari dalam qalbu. Itu aja bedanya. Disitulah Imam Sya'rani, beliau ngaku dan berguru kepada seorang yang tidak bisa baca kitab, namanya Sidi Syekh Ali Al-Khawas. Al-Imam Ali Al-Khawas enggak bisa baca kitab. Sya'rani bisa baca kitab. Akhirnya takluk kepada Ali Al-Khawas. Kenapa? Kitab yang zahir tidak dibaca. Tapi semua yang dibaca Imam Sya'rani dijelaskan cukup dengan 2 kalimat oleh Imam Ali Al-Khawas. Dia bingung, ini imam isi qalbunya apa? Nah, itu terjadi. Maka semua orang, walaupun sudah mimpin pesantren, walaupun sudah jago baca kitab, sudah hafiz, sudah ngerti alfiah, mesti punya guru ma'rifat. Ngafal Quran, taklif. Benar gak? Kalau setoran belum lancar, kerasa dibebani gak? Iya benar. Disuruh ngapal, itu taklif. Kalian yang disuruh ngafal itu dipaksa masuk surga, makomnya tinggi. Tuh, dipaksa hebat. Mau gak? Dipaksa jadi orang kaya mau gak? Pak Camat dipaksa jadi sekda mau gak? Kenceng. Mau gak dipaksa jadi ahli surga? Jadi ada orang nanti masuk surga, diikat oleh malaikat, terus dibawa terbang masuk surga. Nabi senyum melihatnya. Itu orang dulu waktu di dunia gak ngerti yang dia amalin apa. Untung dia punya guru, gurunya ikat dia, lalu gurunya paksa dia masuk surga. Dia dulu punya orang tua, paksa dia dulu beramal soleh. Maka Allah yang pada hakikatnya memaksa itu Allah. Allah memaksa kita masuk surga, mau gak? Masuk surga gak mau ya. Makan enak aja berebut. Di surga itu makanan enak, apapun ada. Ma yashtahun, apapun yang mereka mau. Tapi itu surga anak-anak, surga orang awam. Semua surga orang anak-anak itu, surga orang awam. Kalau anak-anak makan. Kalau orang awam kawin. Indah sekali ya. Jadi kiai-kiai yang tertawan tidak kawin-kawin kecuali satu ini, puas-puasinlah di sana nanti ya. Apalagi kiai-kiai yang pengen minum khamar nggak minum, nah di sana nanti ada. Di sana nanti ada semua. Ada semua, apa aja ada. Itu di surga. Itu surga zahir. Kata Nabi, ada nikmat yang lebih enak, yang lebih lezat di surga.
Nikmatnya bukan pada syahwat perut ataupun di bawah perut. Ada nikmat yang lebih lezat, yang Nabi berdoa dalam hadis Imam Nasai, ya Allah, anugerahi aku ladzatan nazari ilaik, lezatnya memandang ke wajahmu. Dan itu hanya diizinkan di surga Firdaus. Di surga Firdaus mereka sudah bosan dengan semua nikmat, kawin, semua jenis bidadari dia punya. Dia sudah punya semua jenis makanan dia sudah coba. Apapun keajaiban, terbang kemana-mana. Satu kali Sayyidatuna Aisyah punya boneka main-mainan kuda pakai sayap. Kata Nabi, nanti di surga ada yang beginian. Nanti kalian yang lihat di film kartun, nah itu nanti ada. Kayak Avatar, kayak apa lagi? Ini nontonnya apa nih Kiai? Apa tontonan kartun mereka ini? Masa Shinchan? Penimpin. Itu di sana dahsyat, semuanya ada. Semuanya ada. Tapi ada yang lebih nikmat. Dan itu semuanya bosan. Udah sampai kepada kejenuhan. Allah kemudian membukakan tabir. Di saat itu mereka terpana, seperti terpananya seorang kiai melihat santri yang cantik. Terpana sebentar, tapi ini terpananya bukan sebentar, lamanya bukan main, tapi rasanya sebentar. Tiba-tiba Allah tutup tabir dan mereka kaget. Rindunya bertambah-tambah kepada Allah. Barulah mereka faham kenapa diberikan nikmat makan, nikmat kawin, makan kawin, makan kawin, makan kawin. Ternyata makan dan kawin di sorga untuk mencoba menawar rasa rindu memandang Allah, karena baru dapat memandangnya 500 tahun lagi. Allah buka lagi 500 tahun, ditutup lagi, tunggu lagi 500 tahun lagi. Disitulah mereka kemudian cari sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kapanpun mau bisa bertemu Allah. Maka di surga pun kita ngasih ngaji ta'rif. Di dunia taklif, di akhirat ta'rif. Mulai saja orang masuk kubur dia baru sadar apa kata malaikat, man rabbuka. Itu ta'rif. Gak ditanya sholat ente berapa, gimana. Yang ditanya man, siapa Tuhanmu, itu ta'rif. Apa arti ta'rif? Ma'rifat. Kamu kenal enggak Tuhan? Siapa Tuhanmu? Dan kesunjuk suatu wajah mulia. Jika di dunia dia tidak kenal, tidak punya guru yang bercerita, atau tidak dikasih mimpi, maka dia tidak tahu siapa ini orang. Kayaknya sih bagus gitu. Enggak kenal, langsung digemplang sama mungkar akhir. Maka makrifat terbagi dua. Ada ta'rif, at-ta'rif ar-rabbani, at-ta'rif al-ahadi. Ada yang kedua, at-ta'rif al-ahmadi. Kalau taklif al-muhammadi. Istilah ini enggak usah kita jelasin dulu ya. Cukup para kiai yang paham. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqah. Tapi ingat, tidak ada namanya selagi masih di dunia ini, enggak ada namanya kita ninggalin syariat. Tapi ingat, syariat itu muayyadatun bil haqiqah, hanya dikuatkan kalau punya hakikat. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'ala al-kitab fayamal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Nauzubillah min dzalik. Nabi bersumpah, ini Nabi sumpah, Nabi sedih. Tapi Nabi sumpah, demi Allah yang tiada yang berhak disembah selain Dia, di antara kamu nanti akan ada orang amalnya amal ahli surga, ngajar kitab, zikir pagi, tahajud, lengkap semua. Kalau punya ridaknya nggak tanggung-tanggung, punya gamis masya Allah, sarung pun nggak tanggung-tanggung, semuanya.
sehingga jarak dia dan surga cuma zira. Apa arti zira? Sejengkal. Jarak dia surga cuma sejengkal. Itulah kata kawan kita dulu, kalau janur kuning belum berdiri masih milik bersama ya. Kalau masih berjarak dengan surga walaupun 1 mili, belum tentu kamu ahli surga. Belum tentu ahli, belum tentu kawin nanti sama bidadari. Fayasbiqu alaihil kitab, telah ditetapkan dalam ilmu Allah. Apa yang ditetapkan ilmu Allah? Orang yang di kalbunya ada ada keburukan dia simpan, Allah akan zahirkan di akhir hayatnya. Innamal a'mal bil khawatim, hadis Imam Bukhari. Amal itu tergantung khawatim, penutupnya. Kalau orang sakaratul maut, yang zahir jadi batin, batin jadi zahir, yang disimpan di kalbu Allah keluarkan. Maka ada yang sakaratul maut 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang cuma sesaat, tapi rasanya hampir sama. Ada orang mati tabrakan, tapi dia di alam sakarat itu rasanya lama. Jangan dikira bentar. Apalagi yang bunuh diri, jangan sampai ada santri bunuh. Kalian bunuh diri, sayang pertama ngutuk. Nggak ada ceritanya, nggak boleh. Ya. Bunuh diri sudah tidak taklif, apalagi ta'rif. Nggak akan dibantu, tidak akan diberikan syafaat. Orang bunuh diri, putus cinta, bunuh diri, apalagi lambat kiriman, benturin kepala. Jangan begitu ya. Jadi dunia ini darut taklif. Nah, coba ad-dunya darut taklif wal akhiratu darut ta'rif. Dunia ini negeri taklif, tugas, beban. Akhirat ma'rifat. Kalau orang dia mutu qabla an tamutu, dia mati sebelum mati. Dia sudah bermakrifat sebelum mati. Itu kalau orang bermakrifat sebelum mati, masuk kubur jadi Pak Camat di sono. Gimana Pak Camat? Pak Sekda ya. Amin. Riyadul Amin, amin gitu ya. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqah. Orang kalau sholat nggak ada ilmu hakikatnya, nggak ada makrifatnya, sholatnya hambar. Maka syariat dikuatkan oleh hakikat. Jangan coba-coba pisahkan. Wal haqiqatu muqayyadatun bis syariah. Sedangkan hakikat selalu diikat oleh syariat. Selama hidup hayat masih dikandung badan, maka syariat tidak boleh gugur. Ya, nggak boleh gugur. Kita wajib sholat. Kalau kita ngeliat orang nggak sholat, husnuzon. Ya, gitu aja. Wasyari'atu wujudul af'al lillah wal qiyamu bi syurutul ilmi bi wasitir rusuli wal haqiqatu syuhudul ahwal billah wal istislam li ghatil hikami bi taqdirin la bi wasitatin. Kita terjemah bebas saja ya. Syariat itu wujud af'alnya Allah. Jadi kalau kita tanya, Allah barusan ngapain kepada kita? Allah mengizinkan tubuh ini sujud. Itu af'al, keyakinan. Maka ilmu syariat itu sampai kepada ilmu fikih dan ilmu akidah. Jadi mohon maaf, belajar sifat 20, belajar fikih Syafi'i, belajar hadis, itu baru ilmu syariat. Orang begini kalau nggak mendalami tasawuf, nggak usah komentar banyak, nggak usah sok-sok merasa sudah baca kitab banyak. Karena tasawuf bukan baca kitab aja. Tasawuf itu zauq yang disapai, pengalaman rohani yang didapat. Jadi kalau kita bilang, saya udah bertahun-tahun baca kitab, nggak ada tuh begitu. Di kitab apa yang ente baca? Mungkin kitabnya kurang. Khatamkan saja satu kitab ini, engkau akan melihat bahwa wali-wali yang sekarang diingkari banyak orang ada semua wujudnya di zaman lalu.
Ada semua di sini. Kayak Wan Sehon ada, kayak Gus Dur ada, yang kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ada. Ada yang kayak Gusmi, ada, lengkap semua di sini. Ada wali karamah, ada wali ma'rifat, ilmu wajah. Lengkap semua. Kata beliau, syariat itu wujud perbuatannya Allah. Dan itu tugas-tugas ini diberikan lewat Rasulullah. Maka karena Rasulullah sudah wafat, syariat tidak dapat berganti. Syariat tidak dapat. Syariat yang dulu itulah disebut al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna. Tapi saya mau tanya, syariat sempurna, kita udah sempurna belum? Islam sempurna, kita sempurna nggak? Ya, nanti Buya Marbutin akan disindir orang. Kiai, berpolitiklah. Islam ini nggak terpisah dari politik. Bener ya. Kalapnya bener nggak? Ya. Islam tidak terpisah dari politik. Islam mencakup politik. Tetapi apakah Buya Marbutin mencakup semua keislaman? Tidak. Apakah Ar-Razi mencakup semua ilmu keislaman? Enggak. Jangankan itu, saya semua ilmu aja nggak tahu. Ilmu syariat nggak semua saya kuasai. Cuma yang wajib fardu ain dan fardu kifayah yang saya pelajari. Ilmu-ilmu lain kita nggak pelajari. Apalagi ilmu siasat. Jadi ada nih cara-cara nipu orang awam. Ya, ustadz juga bisa ketipu. Yang nipu jamaahnya, pinter sekali di jamaah. Ya. Akhirnya si ustadz mulailah ceramah di mana-mana, ceramah seakan-akan dia politikus. Politikus. Wal haqiqatu syuhudul ahwal billah. Syariat itu tangan diangkat. Syariat. Ngeliat sono kan antum? Ya. Jadi syariat itu tangan diangkat, lisan baca tak, ma'rifat itu qalbu mengecilkan makhluk, membesarkan Allah. Saya mau tanya, Allah kalau kita nggak besarkan tetap besar nggak? Berarti kita bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan nama Allah di qalbu. Bukan Allah nggak perlu dibesarkan. Subhanallah, Allah Maha Suci. Allah butuh disucikan nggak? Nggak perlu. Terus yang perlu disucikan apa? Qalbu kita dalam menyebut nama Allah. Maka al-haqiqah an ta'budallah ka'annaka tara. Hakikat itu engkau ibadah seakan memandangnya. Zahir badan menghadap ke Ka'bah. Itu badan. Apakah kita nyembah Ka'bah? Ruh kita menghadap kepada yang meniupkan ruh. Ruh ini tidak bertempat di badan, tapi dia cuma ada rahasia dengan badan. Jika ruh tidak bertempat, tidak di depan, di belakang, kiri, kanan, tidak di kepala, di kaki, tapi berkaitan dengan semua yang ada di tubuh, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih dahsyat lagi. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di arsy, tidak di langit, tidak di bumi, tapi berkait dengan langit, bumi, arsy. Apa kaitannya? Min amri Rabbi. Itulah urusan Allah. Jangan fikirkan, cukup zikirkan. Maka di Quran tidak ada namanya afala yatafakkaruna fillah, tidak ada. Afala yatafakkaruna al-Quran, tidak ada. Ini tolong diluruskan para kiai. Tafakkur pasangannya makhluk, sedangkan tadabbur pasangannya Quran. Quran kalam Allah bukan, kalam Allah qadim bukan. Maka tadabbur itu urusan ruh, qalbu, dia langsung bisa mengakses Allah. Tapi kalau tafakkur akal nggak sanggup hatta membayangkan sifat Allah, nggak sanggup. Kalau masih bisa difikirkan, ada kitab yang bisa dibaca. Jika tidak, nggak ada. Maka terakhir Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para santri yang dimuliakan Allah,
Kalam beliau ini penting sekali, ya. Kalam beliau tentang ada yang disebut taklif, ada yang disebut takrif. Apabila nanti kita diizinkan Allah bermimpi ketemu Rasulullah, antum akan bertambah ingin mimpi ketemu beliau. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah dari belakang, terlihat punggungnya. Penasaran melihat dari samping, dikasih melihat Rasulullah dari samping. Penasaran melihat dari depan. Begitulah terus, tidak ada puasnya. Itu ta'rif, ma'rifat. Sejak sekarang kita akan merindu itu, dan itu akan terjadi nanti di surga. Di surga, setelah semua orang puas dengan semua amalan, semua pahala, mereka akan mencari orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Orang-orang ahli ma'rifat. Maka berma'rifatlah sebelum mati. Bukan hanya bertorikot. Torikot itu wirid. Hakikat itu warid. Pertanyaan terakhir, duluan wirid apa warid? Ini ulamanya dua pandangan, ya. Ikhtalafa ulama'u jambi bainal warid wal wirid. Yang satu mengatakan wirid dulu baru warid. Yang santri ikut berkah aja, ya. Wirid itu amalan yang diulang-ulang istiqomah. Warid itu anugerah dari Allah. Duluan wirid apa warid? Oh, langsung berubah. Ini pandangan yang kedua nih. Warid dulu baru wirid. Kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku zikir. Maka kita zikir, subhanallah, subhanallah, itu namanya wirid. Siapa yang menggerakkan kita bisa membaca? Pemahaman ini disebut warid. Dan rasanya indah sekali. Kalau boleh terasa, ya Allah, jika Ar-Razi menyebut Ar-Razi yang baca subhanallah, Ar-Razi tiada. Engkau mengatakan sebut aku sebut engkau. Masa lebih dulu makhluk daripada Khalik? Fazkuruni wirid, azkurkum warid. Seakan-akan wirid dulu baru warid. Bertanyalah Imam Qushairi, duluan mana, ente atau Allah? Duluan mana, Allah yang maha awal atau makhluk? Duluan Allah. Maka ciri-ciri orang bermakrifat, dia merasakan hadir Allah dalam wiridnya, dan dia mengatakan wiridku ini adalah anugerah dari Allah. Inilah puncak yang dikatakan Nabi. Sebagai hadis keberkahan kita tutup, kata beliau, la yadkhul ahadukum al-jannata bi'amali. Kamu ini tidak masuk surga dengan wiridnya, tapi tetap harus wirid. Dengan syariatnya, enggak, syariat tetap dikerjakan, tetapi kalian masuk birahmatihi. Lalu sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, wala anta, engkau juga begitu wahai baginda Rasulullah? Kata beliau, bala, illa ayat taghammadani Allah birahmati. Namun Allah meliputkan diriku, menenggelamkan aku dalam rahmatnya. Maka beliau bernama rahmatan lil. Coba bayangin, sorga masuknya pakai rahmatullah. Yang disebut rahmatullah siapa? Yang disebut rahmatullah apa? Maksud Nabi gini, kamu gak masuk surga kecuali aku yang bukain. Jangan macam-macam. Rahmat yang dimaksud di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ala qadri ma'rifatina bi Sayyidina Muhammad, sejauh mana kita mengenal Nabi Muhammad, sejauh itulah kita cepat dan tinggi masuk surga. Nasallallahu ayyadkhulal jannah. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bu ya? Khalas. Ya, cukup ya. Kita tutup dengan baca Al-Fatihah.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم أعذنا من شر أنفسنا. اللهم أعذنا من شر أنفسنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات والذات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur yang Maha Pengampun. Dosa kami nyata di hadapan, dosa batin kami terang dalam ilmu. Namun ya Allah, meskipun dosa kami nyata padamu ya Allah, ampunanmu lebih besar dari segalanya, rahmatmu lebih banyak dari semua dosa kami. Maka pagi ini ya Allah, pagi yang mana Engkau telah bersumpah dengannya ya Allah, ampuni semua dosa kami yang hadir pagi ini, siapapun yang menyimak kajian ini. Allahumma ya Sattar ya man huwa alimun bidhatis sudur. Wahai yang mengetahui semua aib kami, ustur auratina uyubana bisitrikal jamil. Ya Allah yang maha tahu semua aib kami, mulai dari yang terkecil sampai yang besar, mulai dari dosa mata, dosa tangan, kaki, semuanya ya Allah. Apalagi dosa hati, dosa sombong, dosa riya, dosa yang kami sadari, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, kawan dan tetangga. Engkau maha tahu ya Allah. Tutuplah semua dosa ini, tutuplah semua maksiat kami, tutuplah semua gelap di hati kami dengan cahaya keindahan wajah-Mu. Allahumma ya nur, ya nur, ya nur. Kalbu kami gelap ya Allah, kalbu kami gelap ya Allah. Gelap karena kejahilan ya Allah, gelap karena kurang berzikir ya Allah, gelap karena kami sering berprasangka buruk ya Allah, gelap karena kalbu kami sering merasa lebih baik daripada orang lain ya Allah, buruk karena hati kami penuh dengan kebusukan hati ya Allah. Maka ya Allah ya Syafi ya Nur, terangi kalbu kami dengan nur, nur Nabi-Mu. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, Engkaulah yang mengubah hati kami. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah, jika Engkau hendak mengubah hati kami ya Allah, jangan kembalikan hati kami kepada kefasikan, jangan kembalikan jiwa kami kepada noda, jangan kembalikan diri kami kepada kejahilan. Jika Engkau ubah kami ya Allah, ubahlah kami dari suatu makrifat kepada makrifat yang lain, dari suatu taat kepada taat yang lain, dari suatu ilmu kepada ilmu yang lain, ilmu mengenai-Mu, mengenai Nabi kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya Allah, nas'aluka salamatas sabr. Berikan kami keselamatan, kebeningan, kejernihan di dalam kalbu kami ya Allah. Wa na'udzubika ya Rabbana min an nuradda ila ardhil umur. Jika Engkau panjangkan umur kami ya Allah, jika Engkau wafatkan kami ya Allah, maka jangan kembalikan kami kepada keadaan yang hina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.